Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofa Kamila Nur Azmi, NIM E 2019-1091 dari Perbankan Syariah 2. Di sini saya akan membuat video UTS tugas dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LCMEI, mengenai ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah atau sering disebut dengan ekonomi dua sektor. Terus yang kedua yaitu mengenai ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah atau disebut dengan ekonomi tiga sektor. Terus yang terakhir yaitu yang ketiga yaitu ekonomi terbuka atau biasa disebut dengan ekonomi empat sektor. Baik, untuk pembahasan yang pertama yaitu mengenai ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah atau bisa disebut dengan ekonomi dua sektor. Ekonomi dua sektor adalah ekonomi yang hanya terdiri dari dua sektor. Yang pertama yaitu sektor rumah tangga dan yang kedua yaitu sektor perusahaan. Di sini rumah tangga sebagai konsumen dan perusahaan sebagai produsen. Untuk yang selanjutnya yaitu mengenai arus ekonomi dua sektor atau ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah. Dalam hal ini, sektor rumah tangga atau konsumen akan memberikan faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja, modal atau keahlian pada perusahaan sebagai balasan atas faktor produksi yang diberikan oleh sektor rumah tangga. Maka, sektor perusahaan akan memberikan balas jasa berupa sewa untuk tanah, upah atau gaji bagi tenaga kerja, bunga, atau sewa untuk modal dan keuntungan bagi keahlian. Setelah sektor rumah tangga memperoleh balas jasa atau faktor produksi yang mereka jual kepada perusahaan, maka sektor rumah tangga memiliki pendapatan yang siap untuk dibelanjakan pada sektor perusahaan berupa pembelian barang dan jasa. Kemudian sektor rumah tangga produsen akan menyerahkan barang dan jasa tersebut kepada sektor rumah tangga konsumen. Jadi antara rumah tangga dan produsen atau perusahaan itu sama-sama mendapatkan keuntungan seperti itu. Untuk pembahasan yang kedua yaitu mengenai ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah atau biasa disebut dengan ekonomi tiga sektor. Perekonomian tiga sektor terdiri dari rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, dan pemerintah. Beda dari ekonomi dua sektor yang dibahas di atas, itu hanya ada dua sektor, sektor rumah tangga dan perusahaan saja. Nah, peran pemerintah di sini adalah sebagai pengatur, sebagai produsen sekaligus sebagai konsumen. Besar kecilnya peran pemerintah dalam sistem ekonomi itu sendiri sangat bergantung pada sistem ekonomi yang dianut. Yaitu seperti contohnya di sistem ekonomi liberal, peran pemerintah milenial. Sedangkan pada sistem ekonomi sosialis, peran pemerintah sangat dominan. Di negara yang menganut sistem campuran seperti Indonesia, pemerintah masih cukup berperan. Yang selanjutnya yaitu alur perekonomian tiga sektor atau perekonomian tertutup dengan kebijakan pemerintah. Penerimaan pemerintah berupa pajak, misalnya pajak penghasilan, pajak penambahan nilai, serta pajak bumi dan bangunan. Itu sebagai pendapatan pemerintah. Selain itu, pemerintah juga menggunakan faktor produksi dan barang serta jasa yang dibutuhkan untuk kegiatan ekonomi. Selanjutnya yaitu pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah ini dapat berupa gaji, pembuatan sarana prasarana, subsidi, serta pembelian barang dan jasa. Peran pemerintah dalam kegiatan ekonomi didasari oleh motif mencari keuntungan sekaligus memenuhi kepentingan umum. Untuk yang selanjutnya yaitu pengeluaran dan pemasukan dari perusahaan atau produsen. Produsen mendapatkan pemasukan dari barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga. Kemudian mendapatkan pemasukan dari subsidi yang diberikan oleh perusahaan. Untuk yang selanjutnya yaitu pengeluaran dan pemasukan dari rumah tangga. Pengeluaran dan pemasukan dari rumah tangga mendapatkan imbalan atau gaji atau upah dari perusahaan setelah menerima jasa dari rumah tangga. Terus pengeluaran rumah tangga kepada pemerintah yaitu membayar pajak. Pengeluaran rumah tangga kepada perusahaan yaitu membeli barang dan jasa yang diproduksi oleh perusahaan.
Untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang ekonomi terbuka atau ekonomi 4 sektor. Ekonomi terbuka adalah ekonomi yang terdiri dari 4 sektor. Yang pertama yaitu sektor perusahaan atau produsen, rumah tangga atau konsumen, pemerintah, dan ekspor impor. Pada sistem ekonomi yang terbuka, terdapat kemungkinan dari produsen untuk melakukan kegiatan ekspor barang dan produk dagangan dengan tujuan pasar-pasar di negara lain atau sebaliknya, melakukan kegiatan impor atas barang mentah dan bahan penolong serta mesin atau barang jadi dari luar negara. Dalam perekonomian terbuka, pengeluaran agregat meliputi beberapa pengeluaran, yaitu yang pertama, pengeluaran konsumsi rumah tangga ke atas barang yang dihasilkan di dalam negeri. Yang kedua, investasi perusahaan untuk menambah kapasitas sektor perusahaan menghasilkan barang. Yang ketiga, pengeluaran pemerintah ke atas barang dan jasa yang diperoleh dalam negeri. Yang keempat, ekspor atau pembelian negara lain atas barang buatan perusahaan-perusahaan di dalam negeri. Yang kelima, yaitu impor, yaitu barang yang dibeli dari luar negeri. Untuk yang selanjutnya yaitu mekanisme ekonomi terbuka. Hubungan dengan perusahaan. Rumah tangga, pada awalnya rumah tangga menjual sumber daya manusia yang dimiliki kepada perusahaan. Dari interaksi antara rumah tangga dan perusahaan dipertemukan pada pasar tenaga kerja. Kemudian dari penjualan SDM tersebut, rumah tangga mendapatkan penghasilan yang terdiri dari sewa, bunga, upah, dan profit. Terus hubungan dengan pemerintah. Rumah tangga, dalam hubungan ini, rumah tangga menyetor sejumlah uang sebagai pajak kepada pemerintah dan rumah tangga menerima penerimaan berupa gaji, bunga, penghasilan, dan jasa dari pemerintah berupa hasil dari pajak. Hubungan dengan negara lain. Untuk mencapai hubungan dengan negara lain, rumah tangga harus melewati pasar barang dan pasar luar negeri. Rumah tangga mengimpor barang dan jasa dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan hidup. Untuk selanjutnya, perusahaan. Perusahaan merupakan gabungan unit kegiatan yang menghasilkan produk, barang, dan jasa. Hubungan dengan rumah tangga. Perusahaan menghasilkan produk-produk berupa barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat. Lalu, perusahaan mendapatkan penghasilan dari penjualan produk tersebut. Interaksi tersebut dipertemukan dalam pasar barang. Pasar barang itu apa? Pasar barang itu adalah pasar yang mempertemukan antara penawar dan permintaan barang dan jasa. Hubungan dengan pemerintah. Perusahaan membayar pajak kepada pemerintah dan perusahaan menjual produk dan jasa kepada pemerintah melalui pasar barang. Yang selanjutnya, hubungan dengan dunia internasional atau ekspor impor. Perusahaan melakukan impor atas produk barang maupun jasa dari luar negeri melalui pasar barang dan pasar luar negeri. Dari hasil penjualan tersebut, perusahaan mendapatkan laba. Untuk yang selanjutnya yaitu pemerintah. Pemerintah di sini bertindak sebagai pembuat dan pengatur kebijakan masyarakat dan perekonomian. Hubungan dengan rumah tangga, pemerintah menerima setoran pajak rumah tangga untuk kebutuhan operasional, pembangunan, dan lain-lain untuk membangun negara. Yang kedua, hubungan dengan perusahaan. Pemerintah mendapatkan penerimaan pajak dari perusahaan dan pemerintah juga membeli produk dari perusahaan berdasarkan dana anggaran belanja yang ada. Terus selanjutnya ekspor impor. Hubungan dengan rumah tangga. Ekspor impor menyediakan barang dan jasa untuk kepentingan rumah tangga yang dilakukan di pasar luar negeri. Dari pasar luar negeri masuk ke dalam pasar barang dalam negeri sehingga produk yang dihasilkan dapat dibeli oleh rumah tangga. Sehingga dari transaksi jual beli tersebut negara lain mendapatkan laba atau keuntungan. Hubungan dengan perusahaan. Dunia internasional atau negara lain mengekspor produknya kepada bisnis-bisnis perusahaan. Aliran barang dan jasa juga melalui pasar luar negeri, lalu masuk ke pasar barang. Dari proses tersebut juga dihasilkan suatu laba atau keuntungan. Jadi dari 3 materi tersebut dapat disimpulkan bahwa saling
berhubungan. Yang pertama yaitu ekonomi dua sektor atau ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah, terdiri dari rumah tangga dan perusahaan saja. Terus yang kedua yaitu ekonomi tiga sektor atau ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah, terdiri dari rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Untuk yang ketiga yaitu ekonomi terbuka atau ekonomi empat sektor, terdiri dari perusahaan, rumah tangga, pemerintah, dan ekspor impor atau perdagangan luar negeri. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.